tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Jika agenda hilirisasi bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saudara, saya sedang berada di JCC Senayan, Jakarta, di mana hari ini Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka melakukan kampanye dengan bertemu anak muda, suara muda Indonesia untuk Prabowo Gibran. Apa yang kemudian dia sampaikan dan bagaimana acara ini berjalan, kita ikuti ke dalam. Greenflation itu apa? Mas Gibran izin menjawab. Greenflation merupakan kesiapan kita bagaimana nanti jika nanti kita sudah menerapkan ekonomi hijau, bagaimana kita dapat menghadapi kenaikan-kenaikan harga yang didampakkan oleh transisi ekonomi hijau tersebut. Nah itu lihat, anak muda aja bisa jawab. Kita lihat sendiri ya, bagaimana beliau sekarang paten. Paten enggak? Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, sering dielukan sebagai representasi anak muda dalam Pilpres 2024. Perjalanannya selain melihat dari sisi gagasan, namun ia juga selalu diiringi oleh kontroversi bahkan sejak awal pencalonannya. Lantas bagaimana TKN Prabowo Gibran optimistis Prabowo Gibran bisa meraup suara dan juga menang satu putaran? Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir Arief Rosyid, Komandan Fanta, Komandan Tim Fanta TKN ya. Ya. Mas Arief, terima kasih sudah bersama Nilo. Terima kasih Mbak Nilo, sehat. Jadi gimana Mas Arief, ini kita sementara di acara yang juga ada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Betul. Ya, bersama anak muda. Betul. Bagaimana sih sejauh ini penerimaan terhadap Mas Gibran utamanya? Iya, sebagaimana kita lihat ya, dan di berbagai daerah ya, saya keliling kebetulan mungkin udah 20-an kali provinsi ya, bertemu dengan berbagai latar belakang anak muda, mulai dari yang profesinya agak serius-serius itu kayak dokter gitu ya, sampai influencer, artis, dan teman-teman aktivis. Ya alhamdulillah sih penerimaan mereka sangat luar biasa ya. Mereka antusias menyambut sosok Mas Gibran Rakabuming Raka ini sebagai representasi mereka, karena bagi mereka hari ini jumlah besar itu nggak ada artinya tanpa representasi. Sudah bisakah Mas Gibran dilihat, dipandang oleh orang sebagai sosok seorang Gibran cawapresnya Pak Prabowo, atau justru tetap dilihat sebagai Gibran ini ya udah dipilih karena anaknya Pak Jokowi? Enggak lah, kan Mas Gibran ini nggak bisa milih dia lahir dari rahim siapa kan gitu. Jadi Mas Gibran Rakabuming Raka hari ini ya ketemu momentumnya ya. Saya di banyak kesempatan bicara bahwa ada Mas Gibran tapi nggak ada sosok Pak Prabowo Subianto yang membuka ruang kepada anak muda, mustahil juga kita dapat momentum ini. Jadi bagi kami ini semua gayung bersambut ya. Populasi kita sekarang didominasi oleh anak muda. Kita punya figur satu dari sedikit saya kira senior yang punya keberpihakan terhadap anak muda, sosok Pak Prabowo Subianto, dan ada anak muda yang punya prestasi ya. Mas Gibran Rakabuming Raka berhasil membangun Solo, mempunyai terobosan-terobosan saya kira terhadap masa depan, dan harapan itu yang tadi saya sampaikan bahwa jumlah kita besar dan kita butuh representasi anak muda. Bisakah kita kemudian menganggap prestasi 2 tahun itu sebagai sesuatu hal modal besar untuk membawa Indonesia gitu? Ini sama ketika kita mundur ya, bicara 1908, 1928 ya. Waktu itu anak-anak muda yang mendorong misalnya lahirnya Budi Utomo misalnya. Kemudian juga 1928 pada saat Sumpah Pemuda kan juga sama. Bagaimana sih kesamaan antara Mas Gibran dengan pahlawan-pahlawan itu? Jadi gini,
Mas Gibran Raka Buming Raka ini kita nggak bisa lepas juga ya, bahwa Mas Gibran ini lahir dari keluarga yang saya kira punya kesempatan buat memimpin bangsa ini seperti Pak Joko Widodo ya. Mas Gibran lahir kemudian terdidik ya dalam suasana politik ya, seperti ketika Pak Jokowi sebagai wali kota Solo misalnya, sebagai gubernur gitu ya, kemudian akhirnya sebagai presiden 2 periode. Kan sama dengan anak-anak muda yang dulu gitu ya, juga ditempa gitu ya, hidup dalam lingkungan yang berpikir kebangsaan dan seterusnya. Nah, kalau dikatakan begini, mereka tidak melabrak konstitusi. Ketika Mas Gibran maju, dia sudah melabrak konstitusi. Bagaimana itu? Jangan disama-samain dong, kan bahasanya begitu tuh di luar tuh. Ya, jadi gini, kan saya sampaikan tadi ya, bahwa ada momentum ya. Ada momentum jumlah anak muda yang begitu besar dan mereka butuh representasi. Mas Gibran sekali lagi tidak memilih lahir dari tadi anak presiden ya. Tapi ketika momentumnya ada, kan kita tidak menabrak konstitusi juga. Kita menempuh atau orang menempuh jalur-jalur yang konstitusional ya. Kemudian setelah misalnya ada problematika di MK, kemudian ada MK dan setelah itu kan keluar lagi keputusan MK-nya dan tanpa dipimpin oleh orang yang dianggap kontroversial. Jadi menurut saya hal yang tadi sifatnya dianggap itu ya bagi kami secara subjektif juga melihat bahwa semua proses yang secara konstitusi itu udah kita lewati semua dan hari ini konstitusional gitu. Ini adalah salah satu program unggulan dari pasangan Prabowo Gibran. Jadi nanti adik-adik yang di sekolah kita sediakan makan siang dan susu gratis. Saya ingin dengar dulu nih, apa sih gagasan real seorang Gibran yang muncul dari pemikiran seorang Gibran yang mau dia bawa sebagai pemimpin bangsa? Apa yang dibawa Mas Gibran? Mas Gibran ya, kalau aku belajar ya dari Pujangga Solo itu, Ranggo Warsito itu dia bicara tentang 3 hal ya. Jadi pemimpin itu dibutuhkan orang yang tahu masa lalu, orang yang tahu masa kini dan bisa mengerjakan masa depan. Nah, apa yang kita saksikan di debat kedua dan keempat itu tercermin semua. Mas Gibran ini memaparkan juga cukup baik pemahaman tentang masa lalunya, masa kininya. Beliau sebagai wali kota juga tidak mengecewakan walaupun sebagai 2 tahun ya. Beliau sudah misalnya mendorong ada Solo Technopark gitu. Kemudian ada Java in Paris misalnya ketika memperkenalkan UMKM dan hal-hal baik di Solo ke dunia internasional ya. Kemudian ada lagi pembangkit listrik yang dikonversi dari sampah kan. Jadi hal-hal itu yang menurut kami ya, ini relevan dengan kebutuhan anak muda yang jumlahnya mayoritas tadi. Sehingga bagi kami Mas Gibran ini tidak sekedar tadi punya mimpi-mimpi, tapi apa yang kita harapkan itu sebenarnya sudah dikerjain Mas Gibran selama 2 tahun ini. Kalau dikatakan selama 2 tahun jadi wali kota, banyak hal yang dia kerjakan karena banyak bantuan nih dari pusat, karena bapaknya presiden, gimana tuh? Ya. Kalau tidak ada Pak Jokowi mungkin tidak bisa begitu, gimana? Makanya tadi kan saya sampaikan berkali-kali bahwa ini soal kesempatan, ini soal momentum, Mbak. Momentum itu kan 2 ya, bisa dia muncul sendiri ya, bisa dia kita ciptakan. Nah, momentum ini kan muncul sendiri. Tadi kita sampaikan Mas Gibran ini nggak memilih lahir dari rahimnya siapa. Dan ketika momentum itu ada, maka bagi kami kesempatannya itu ya take it or leave it. Oke. Tapi sejauh ini apakah Mas Gibran cukup mampu mendongkrak elektabilitas? Kalau kita lihat survei-survei yang ada ya, Pak Prabowo ketika beliau sendiri itu angkanya itu masih di angka 37%. Hari ini di hampir semua lembaga survei itu rata-rata di atas 45%. Artinya bahkan ada yang udah 50% kan gitu ya. Artinya kan mendongkrak suara 10-15%. Optimis 1 putaran? Optimis 1 putaran. Kabarnya di dalam internal TKN 02 nih, tim 02 mulai ragu-ragu nih 1 putaran, makanya Pak Jokowi turun gunung.